Untuk pertanyaan pertama dari Kak Widianto Adiputra, tanya buat Pak Mario. Oke, untuk Pak Mario, pendatang yang akan masuk ke Raja Ampat, oh Ampat, disingkat kadang saya jadinya ini ya Raja Ampat, apa masih bayar iuran yang Rp600.000? Oke, pertanyaan yang bagus sekali nih. Nah, sekaligus aku mau kasih tips ya buat teman-teman bagaimana sih biar datang ke Papua tuh, apalagi ke Raja Ampat dengan budget yang murah gitu. Pertama, teman-teman perlu, yang pertama ya buat saya tuh recommended banget tuh teman-teman kenal orang lokal Raja Ampat dulu nih. Kalau udah kenal orang lokal, teman-teman tuh tadi saya baca di kolom komentar tuh ada satu mungkin teman-teman dari Papua juga bahwa orang Papua itu kalau ada orang dari luar, kalian itu seolah-olah raja dan ratu gitu. Apalagi masyarakat lokal, kalian itu di apa ya, disambut dengan sangat baik gitu. Apalagi kalau di Raja Ampat, daerah Kepulauan tuh orang-orang sangat menghargai. Jadi kalau tipsnya biar lebih murah, teman-teman kenal orang Raja Ampat ya, kan orang lokal, tapi bisa sama-sama tuh bareng-bareng sama orang Raja Ampat. Karena kalau dia orang adat, kamu masuknya gratis gitu. Jadi, oh ini saya punya teman-teman begitu, masuk aja. Oke, silahkan. Nah, yang kedua, teman-teman boleh langsung pesan tiket di penyedia wisata yang ada di Papua Barat gitu. Apalagi di Sorong itu banyak sekali yang sudah include dengan bayar masuknya gitu. Karena kalau solo traveler itu akan lebih berat gitu. Kalau solo traveler, teman-teman minimal sudah langsung kenal sama orang lokal, kalau tidak langsung pesan penyedia jasa yang sudah include itu, karena ada gitu yang langsung sudah termasuk dengan bayar 600.000 itu. Jadi tidak perlu berpikir terlalu aku bagaimana gitu ya. Gitu sih. Selamat siang, Kak Cynthia. Perkenalkan saya Ivan. Oke, ini bisa bertanya ke Kak Mario atau bisa direspon juga nih dengan Kak Gispa ya. Oke, apakah di Raja Ampat ini terdapat habitat buaya air asin dan apakah ada kegiatan berenang bersama hiu paus di Suaka Alam Perairan Raja Ampat? Terima kasih. Kalau di Raja Ampat, apalagi kalau di Misol ada ya habitat budaya minta habitat untuk buaya asin, tapi juga ada habitat untuk buaya tawar gitu. Jadi di sana ada dua gitu. Cuman buaya di sana kan jadi sesuatu yang menakutkan buat masyarakat gitu. Jadi kalau didapat pasti dibunuh buayanya gitu. Lalu kemudian kalau di Raja Ampat, Misol khususnya tuh teman-teman bisa berenang bersama-sama dengan hiu gitu, anak-anak hiu gitu. Tapi itu di Misol Selatan gitu. Tapi kalau paus teman-teman bisa ke Teluk Triton ya. Nanti boleh dijelaskan sama Gispa untuk yang paus itu. Jadi itu bagiannya daerahnya Gispa tuh. Tapi kalau di Misol itu teman-teman bisa mandi di pantai gitu dengan hiu gitu. Oke, Kak Ivan ya tadi tanya soal berenang dengan hiu ya, hiu paus Kak. Teman-teman kalau mau berenang sama hiu paus, teman-teman bisa berkunjung ke Taman Nasional Teluk Cendrawasih gitu. Taman Nasional Teluk Cendrawasih ini ada di Provinsi Papua dan Papua Barat gitu. Jadi sebagian daerahnya ada di Provinsi Papua, kemudian sebagian daerahnya ada di Provinsi Papua Barat gitu. Taman Nasional Cendrawasih inilah yang menawarkan wisata alam, teman-teman berenang bareng hiu gitu, hiu paus gitu, yang bintik-bintik itu. Teman-teman bisa ke sini lewat Manokwari. Jadi teman-teman dari sini dari Jakarta teman-teman ke Manokwari dulu, atau dari Jawa teman-teman ke Manokwari dulu. Habis itu dari Manokwari teman-teman bisa langsung ke Teluk Wondama di Pulau Ron, atau teman-teman bisa juga dari Jayapura, dari Jakarta langsung ke Jayapura, lalu dari Jayapura teman-teman ke Nabire. Sampainya teman-teman ke Nabire, baru teman-teman bisa langsung ke Taman Nasional Teluk Cendrawasih-nya, karena Taman Nasional Teluk Cendrawasih juga ada di Nabire gitu. Jadi habitatnya hiu paus itu di sekitar situ. Jadi misalnya teman-teman kalau lihat peta Papua itu kan kayak tulang kayak burung gitu ya, burung kasuari atau burung cendrawasih gitu ya. Nah, Taman Nasional Cendrawasih itu tuh ada di bagian leher Pulau Papua gitu. Nah, di situ itu yang banyak hewan-hewan yang satwa-satwa yang kemudian
dilindungi yang kemudian hidup di situ gitu. Taman nasional ini itu baik yang di air maupun yang di hutan gitu. Jadi teman-teman dapat paket lengkap gitu ketika teman-teman mau berkunjung ke sini. Daya tarik destinasi wisata di Raja Ampat. Apa langkah yang sudah atau sedang berjalan untuk menjaga kelestarian alam di Raja Ampat? Oke, ini mungkin boleh direspon dengan wisata alam yang lain ya yang ada di Papua. Boleh, silakan dari Kak Mario. Oke, jadi perlu teman-teman tahu gitu bahwa orang Papua itu alam itu kalau mereka bilang ibunya gitu. Alam itu mama. Makanya tadi Giska sempat bilang bahwa mereka sangat menghargai alam begitu. Jadi kalau teman-teman buang sampah sembarangan, datang ke tempat wisata lalu buat sesuatu yang menurut masyarakat adat itu sesuatu yang melanggar, maka biasanya teman-teman akan dimarah gitu. Jadi mereka memang menjaga alam itu seperti ibunya gitu. Dan kalau bicara soal Raja Ampat ya, teman-teman perlu tahu bahwa Raja Ampat itu sudah diekspos banyak orang, apalagi di Waigeo, dan tidak bisa dipungkiri bahwa isu sampah itu menjadi salah satu permasalahan yang ada di Raja Ampat. Di Misol pun juga, hanya saja di Misol karena belum banyak orang di sana, tapi bersyukurnya ada satu foundation namanya Misol Foundation yang fokus mengelola sampah plastik dengan adanya Bank Sampah Indonesia, itu beroperasi di lalu kemudian saya pemat muda untuk bidang lingkungan dari Ekonosa, dan saya saat ini saya sementara mengembangkan pariwisata yang ekowisata gitu. Jadi wisata tapi mengembangkan masyarakat yang dikombin dengan masyarakat adat. Jadi kalau teman-teman akan langsung masuk dan merasakan oh ini originality of Papuanya langsung sendiri. Itu yang sementara saya kembangkan dengan menjaga alam tadi. Jadi kita orang Papua itu tidak bisa hidup tanpa alam begitu banget karena kalau misalnya kita ngomong soal alam gitu ya, tadi aku bilang gitu kalau orang Papua sangat menghormati alam dan hidup dari alam gitu. Upaya-upaya konservasi alam itu selalu dilaksanakan gitu, baik secara independen oleh masyarakat maupun dengan bantuan pemerintah gitu. Aku kebetulan bergerak di bidang hak masyarakat adat gitu, dan aku fokus ke isu sawit gitu, isu perkebunan sawit yang kemudian menghancurkan banyak ekosistem yang punya potensi besar untuk dijadikan tempat wisata alam di tanah Papua gitu. Beberapa kali juga aku berkesempatan gitu untuk turun langsung ke lapangan untuk lihat bagaimana daerah-daerah yang sebenarnya sama sekali belum disentuh oleh orang-orang manapun, tapi punya potensi yang bagus untuk dijadikan tempat wisata, hanya saja terancam oleh berbagai hal gitu. Baik secara misalnya kalau teman tahu baik kita punya gaya hidup yang kemudian tidak mencerminkan konservasi alam gitu, misalnya membuang sampah sembarangan gitu, pemakaian plastik, kemudian emisi karbon yang sangat tinggi di Papua yang kemudian mulai berdampak kepada tempat-tempat wisata-wisata ini gitu. Ini yang mau aku kasih tahu ke teman-teman bahwa pasti kita sebagai masyarakat dan sebagai penduduk asli itu akan berusaha semampu kami untuk menjaga apa yang kami punya gitu. Ini ada beberapa pertanyaan yang sama mengenai stigma negatif yang ada di Papua. Oke, akan saya bacakan. Mungkin nanti akan dibantu dijelaskan oleh narasumbernya ya. Oke, ini saya ambil pertanyaannya dari Kak Nureja. Oke. Selamat siang, Kak. Saya Nureja ingin bertanya, kan masyarakat Indonesia masih banyak yang menganggap bahwa Papua itu daerah yang masih kental dengan budaya, dan apalagi sering ada berita tentang kerusuhan yang terjadi di tanah Papua. Bagaimana cara mensosialisasikan ke wisatawan tentang plus minus serta triknya untuk berlibur di Papua? Oke, boleh dibantu jawab oleh Kak Mario terlebih dahulu. Oke, pertanyaannya menarik ya. Mengutip apa yang tadi sudah disampaikan sama Giska, sebenarnya bahwa tidak semua daerah di Papua itu konflik begitu. Tapi teman-teman juga perlu jadi netizen yang cerdas gitu. Jadi jangan hanya melihat hanya dari satu sisi saja. Jadinya teman-teman terpolarisasi. Akhirnya teman-teman tahu ya itu saja. Tapi coba dengan tipsnya adalah bertanya langsung ke orang Papuanya gitu.
bertanya langsung sama orang Papua yang dan nanti dia yang sendiri menjelaskan. Teman-teman perlu ingat bahwa Papua tuh ada Papua dan Papua Barat. Nah, saya dan Gispa ada di Papua Barat. Dan di Papua Barat itu daerah yang kalau mau dibilang konfliknya sangat-sangat tidak ada begitu. Memang ada konflik tapi tidak seperti yang teman-teman bayangkan, yang seperti yang kemarin-kemarin baru terjadi. Kalau di Papua Barat orang-orang hidupnya bahkan sangat damai. Salah satu kabupaten yang menjadi percontohan adalah di Kabupaten Pakpak. Mereka itu antara Muslim dan Kristen tuh sangat-sangat erat karena mereka punya semboyan juga yang sangat luar biasa gitu. Jadi teman-teman, apa yang kita lakukan di sini adalah kita terus mengedukasi orang-orang di luar melalui sosial media kita, bahwa kita mau bilang bahwa jangan melihat Papua hanya dari media begitu, tapi coba tanya langsung sama orang Papua aslinya, dan tanya apa yang orang dari luar tinggal di Papua, apakah mereka merasa didiskriminasi atau tidak. Apalagi yang seperti saya bilang bahwa orang Papua itu sangat menghargai orang lain begitu. Masalah konflik dan sebagainya ini Gispa nih, tepat nih, Gispa nih yang lebih pakar di bagian itu karena memang concernnya lebih ke sana gitu. Jadi akan lebih dijelaskan oleh Gispa. Perlu teman-teman pahami gitu. Konflik di Papua itu bukan konflik baku tembak, bukan sekedar mana kekerasan yang terjadi di Papua itu secara struktural, kultural maupun kekerasan secara langsung gitu, teman-teman. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami gitu. Benar tadi apa yang Mario bilang bahwa ketika kita mau tahu tentang jangan baca berita. Teman-teman jangan baca berita, tanya langsung ke orang Papuanya gitu. Teman-teman akan mendapatkan sudut pandang yang lebih komprehend terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di Papua ketika teman-teman berusaha untuk reach out ke orang Papuanya langsung gitu. Karena ya itu gitu, orang Papua itu yang paling tahu kondisi rumahnya mereka seperti apa. Nggak mungkin kan orang Jakarta tahu kondisi kita di Papua secara langsung itu seperti apa, sedangkan dia belum pernah tinggal lama di sini atau datang tinggal di sini, itu kan belum pernah gitu. Dia nggak tahu gitu kondisi kita di Papua itu seperti apa. Kayak memang aku juga menyarankan teman-teman, kalau memang teman-teman pengen lebih tahu tentang Papua lebih dalam, teman-teman mesti reach out langsung ke orang Papua. Lebih bagus lagi kepada mereka yang mengerti tentang isu-isu yang teman-teman concern gitu. Misalnya kalau macam teman-teman tertarik sama isu sosial dan budaya, teman-teman bisa reach out ke orang-orang yang menurut teman-teman bisa gitu ngejelasin ke teman-teman bagaimana kondisi sosial budaya Papua seperti apa. Begitu juga dengan pariwisata, begitu juga dengan keamanan dan lain sebagainya gitu. Mengenai Festival Budaya Papua Barat, apakah para wisatawan juga bisa ikut bergabung dalam menari tarian adat, memakai pakaian adat, dan hal lainnya? Mungkin boleh dibantu jawab dari Kak Gispa terlebih dahulu, silahkan. Oke, kalau dari bisa sih, teman-teman boleh join aja gitu. Banyak kan kayak pada malu-malu gitu. Biasanya di Festival Budaya Papua Barat ini yang tanggal 4 Februari itu di areal start itu, di tempat start, garis start itu biasanya disediakan kayak mungkin stand untuk ukiran-ukiran gitu. Jadi teman-teman bisa diukir-ukir dulu muka-mukanya, kemudian ada beberapa aksesoris yang memang bisa teman-teman purchase di situ untuk dipakai di parade nanti gitu. Dan bisa aja teman-teman kalau mau gabung aja gitu. Bisa teman-teman berpartisipasi gitu, karena sebenarnya ini tuh untuk menarik wisatawan dan juga untuk merayakan budayanya orang Papua gitu. Jadi biasanya tuh tiap-tiap suku tuh bawa mobil mereka masing-masing yang isi lagu. Jadi mereka kayak punya lagu-lagu gitu, lagu-lagu daerah mereka. Kemudian lagu-lagu daerah dari mereka inilah yang dipakai untuk menari gitu. Nah, teman-teman bisa berpartisipasi di situ. Terus teman-teman tinggal pilih mau goyang yang mana, mau yang yospan kah, atau tumbuh tanah kah, atau goyangan apapun, teman-teman bisa pilih, silakan dari Papua. Tapi itu Festival Budaya Papua Barat, jadi hanya terbatas di daerah Papua Barat gitu. Cuman biasanya ada misalnya orang-orang yang sudah lama tinggal di Papua Barat gitu, orang-orang yang sudah lama tinggal di Manokwari, tapi asal sukunya mereka dari suku misalnya suku Biak, suku Yapen Waropen, suku Serui, atau misalnya dari suku Sentani atau dari suku manapun di tanah Papua, jika ingin berpartisipasi juga biasa mereka juga ikut mengambil bagian dalam festival budaya ini gitu. Oke, kalau dari tambahan saya sebenarnya benar ya, semua orang tuh bisa diajak untuk bergabung. Dan tarian yang ada di kita di Raja Ampat tuh ada Suling Tambur, ada Setan Gamut tuh, lalu kemudian ada Tendang Wala, itu teman-teman boleh join di sana. Jadi banyak tarian dan sebagainya.